Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami membahas tentang SPL atau Sistem Persamaan Linear. Saya Muhammad Aban Akbar Berpaung. Saya Tajamuddin Kani. Saya Dede. Saya Zara Najwa. Saya Abdul Rashid. Bahas materi pertama yaitu SPL atau Sistem Persamaan Linear satu variabel. Saya akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel pada metode substitusi. Saya membahas tentang SPL atau Sistem Persamaan Linear menggunakan metode eliminasi. Saya akan membahas sistem persamaan linear dua variabel dengan metode campuran. Nah, di sini saya akan membahas materi sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sistem persamaan linear satu variabel. Apa itu sistem persamaan linear satu variabel? Adalah sistem persamaan yang hanya melibatkan satu variabel. Persamaan tersebut terbentuk linear, artinya derajat tertinggi dari variabel dalam persamaan tersebut adalah 1. Langsung aja ke contoh soalnya ya. Kita punya soal 4S kurang 3 sama dengan S tambah 6. Selanjutnya kita samakan variabel dengan variabel. Maka kita punya 4S kurang S sama dengan 6 tambah 3. Kenapa segitu? Karena variabel S yang sebelumnya berada di ruas kanan kita pindah ke kiri, maka nilainya berubah menjadi negatif. Begitu juga dengan 3. Langsung saja kita kerjakan. 3S sama dengan 9. S sama dengan 9 per 3. 9 per 3 ini hasilnya 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Linear dua variabel adalah kumpulan dua persamaan yang memiliki tujuan mencari nilai dari X dan Y. Dalam sistem persamaan linear dua variabel terdapat 3 cara yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada cara substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, dan ketiga ada metode gabungan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode substitusi. Di sini ada dua persamaan. Yang pertama 2x tambah y sama dengan 1, dan persamaan kedua ada 3x tambah 4y sama dengan 14. Pertama kita menyelesaikan satu persamaan, yaitu 2x tambah y sama dengan 1. Kita cari nilai y. Pertama kita tulis 2x tambah y sama dengan 1. Ini sama dengan y sama dengan min 2x ditambah 1. Kita sudah dapatkan persamaan ketiga. Baru kita masukkan apa? Ke persamaan kedua. Nilai y-nya 3x tambah 4y sama dengan 14. Kemudian kita masukkan nilai y ke dalam persamaan kedua. Kita tulis lagi 3x tambah 4y min 2x tambah 1 sama dengan 14. Kemudian kita kalikan 3x dalam persamaan ini. Terus lagi 3x sama dengan 4 dikali min 2x sama dengan min 8x. Kemudian ditambah 4 kali 1 sama dengan 4 sama dengan 14. Kemudian kita selesaikan persamaan variabel yang sama dengan 3x tambah min 8x ditambah 4 sama dengan 14. Ini kita selesaikan dulu. Min 3x tambah min 8 sama dengan min 5x tambah 4 sama dengan 14. Kemudian kita pindahkan 4 pindah ke ruas kanan jadi kurang. Kemudian 5x sama dengan 14 dikurang 4. Min 5x sama dengan 10. Kemudian kita carinya x. Min x sama dengan 10
per 5. Min X sama dengan 2. X sama dengan min 2. Kemudian kita cari nilai Y. Kita buat persamaan yang 2X tambah Y sama dengan 1. Kita masukkan jadi nilai X nya yang min 2. 2X tambah Y sama dengan 1. Tadi X nya adalah min 2. 2 kali min 2 tambah Y sama dengan 1. 2 dikali min 2 min 4 tambah Y sama dengan 1. Kemudian digunakan min 4 sama ke cross kanan. Y sama dengan 4 ditambah 1. Y sama dengan 5. Lalu terus jawabannya jadi nilai X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 5. Bisa kita buat dalam bentuk koordinat min 2 dan 5. Oke, sudah dari saya. Selanjutnya kerja sekalian teman saya. Oke, di sini saya masuk ke metode eliminasi. Jadi metode eliminasi itu adalah metode yang menghapus atau menghilangkan salah satu variabel dalam persamaan. Masuk ke contoh soal. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan untuk mengeliminasi variabel adalah dengan cara menyamakan variabel tersebut. Misalnya kita masuk mau mengeliminasi variabel Y. Jadi untuk mendapatkan kesamaan variabel tersebut kita kalikan. Untuk mendapatkan 4Y di sini kita kalikan 4. Karena di sini sudah 4Y, kita kalikan 1. Masuk ke penyelesaiannya. Jadi 2X dikali 4 adalah 8X. Y dikali 4 4Y. Karena di sini tambah 4Y. Lalu 1 dikali 4 adalah 4. Ke bawah 3X kali 1 adalah 3X. 4Y kali 1 adalah 4Y. 14 kali 1 14. Jadi untuk menyelesaikan ini kita kurangkan 8X kurang 3X hasilnya 5X. Jadi ini habis. Terus 4 dikurang 14 hasilnya adalah minus 10. Jadi tinggal buat X sama dengan minus 10 bagi 5. Jadi hasilnya minus 2. Sekarang kita mau mengeliminasi variabel X. Jadi masuk pengeliminasian bagian X. Jadi untuk seperti yang kita lakukan tadi, untuk mengeliminasi kita samakan variabel. Jadi untuk menyamakannya, di sini dikali 3, di sini kali 2. Langsung penyelesaian. 2X dikali 3 6X. 3X kali 2 6X. Lalu ditambah Y dikali 3 3Y. 4Y kali 2 8Y. 1 kali 3 adalah 3. Dan 14 kali 2 28. Nah, karena sebelum variabel 6X ini adalah plus positif, maka kita menggunakan negatif. Lalu 6X kurang 6X habis. 3Y kurang 8Y minus 5Y. 3 dikurang 28 minus 25. Langsung 5 sama dengan minus 25 dibagi minus 5. Ini habis, maka hasilnya adalah 5. Jadi nilai X dan Y adalah minus 2 dan 5. Sini saya akan menjelaskan metode campuran dalam persamaan linear dua variabel adalah penggunaan dua atau lebih metode penyelesaian untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang melibatkan dua variabel. Di sini ada contoh soalnya.
Dan akan saya kalikan 4 kali 2x sama dengan 8x ditambah 4 kali 1y sama dengan 4y sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Sedangkan yang di bawah satu tetap sama, 1 kali 3x 3x tambah 1 kali 4 tetap 4y sama dengan 1 kali 14 sama dengan 14. Karena ini positif, jadi di sini dikurangkan. Di sini semua sama-sama positif, jadi dikurangkan. Jadi 8x dikurang 3x sama dengan 5x. Di sini habis, jadi sama dengan 4 dikurang 14 sama dengan minus 10. X sama dengan minus 10. Ini dipindahkan jadi 5 sama dengan minus 2. Sedangkan di sini untuk mengeliminasi variabel y, kita ambil dari contoh soal kedua, 3x tambah 4y sama dengan 14. 3x nya itu diambil dari sini, 3 minus 2 tambah 4y sama dengan 14. 3 dikali minus 2 sama dengan minus 6 tambah 4y sama dengan 14. 4y sama dengan 14, karena sini minus jadi positif 6. Y sama dengan 14 tambah 6 20 dikurang dari 4 ini jadi sini sama dengan 5. Metode campuran x sama dengan minus 2, Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem persamaan linear 3 variabel. Sebelumnya saya jelaskan dulu sistem persamaan linear 3 variabel ialah kumpulan dari 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang berbeda. Misalnya biasanya dilambangkan dengan x, y, dan z. Maksud 3 variabel itu dilambangkan dengan x, y, z. Biasanya dilambangkan dengan variabel ini. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, kita perlu mencari nilai dari ketiga variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel ialah seperti ini bentuk umumnya. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1, dan A2X ditambah B2Y tambah C1Z sama dengan D2 hingga angka 3. Sorry, ini 2. Nah, jadi bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel seperti ini. Nah, ada beberapa metode untuk menyelesaikan soal 3 variabel. Yang pertama, metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi, dan yang terakhir metode gabungan, yaitu eliminasi ditambah substitusi. Jadi langsung saja kita ke contoh soal. Nah, jadi di sini soalnya di sini saya membuat contoh soal sederhana, yaitu sebuah toko menjual 3 jenis buah, yaitu apel, jeruk, dan mangga. Sani membeli 2 apel, 1 jeruk, 1 mangga dengan harga Rp17.000. Budi membeli 1 apel, 2 jeruk, 1 mangga seharga Rp16.000. Cici membeli 1 apel, 1 jeruk, 2 mangga dengan harga Rp18.000. Langkah pertama, kita akan membedakan jenis-jenis tersebut dengan 3 variabel. Seperti apel kita buat menjadi
variabel X untuk apel, jeruk kita buat menjadi Y dan mangga menjadi Z. Nah, setelah itu kita akan membuat persamaan. Persamaan pertama, pembelian si Ani. Pembelian si Ani kita tuliskan menjadi Ani jadinya membeli 2 apel, yaitu 2X, satu jeruk yang menjadi Y doang, ini ditambah pembelian dia 1 mangga, yaitu Z dengan harga Rp17.000. Ini persamaan ke-1, kita tulis persamaan 1. Persamaan kedua, pembelian si Budi. Pembelian si Budi yaitu 1 apel X ditambah 2 jeruk 2Y ditambah 1 mangga Z sama dengan Rp16.000. Dan persamaan terakhir, persamaan ketiga, si Cici menjadi 1 apel ditambah 1 jeruk dan 2 mangga 2Z. Nah, langkah seterusnya kan kita sudah membuat persamaan dari ketiga orang tersebut. Kita akan menggunakan metode eliminasi. Yang pertama kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. 2X ditambah Y tambah Z dengan 17.000. Dan persamaan kedua X tambah 2Y tambah Z dengan 16.000. Karena kita eliminasi untuk mendapatkan persamaan keempat, akan kita buat seperti ini. Kita eliminasi untuk mendapatkan persamaan keempat. Jadi kita eliminasi Y dikurang X kurang Y sama dengan 1000. Ini persamaan keempat. Nah, untuk selanjutnya kita eliminasi persamaan 2 dan 3 untuk mencari persamaan kelima. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 16.000. Dan X tambah Y tambah 2Z dengan 18.000. Nah, karena kita eliminasi berarti kan kita kurangi, yaitu Y kurang Z sama dengan 2000. Jadi persamaan kelimanya ini. Jadi kan persamaan ke-1 ini, kedua, ketiga, ini persamaan keempat, dan ini persamaan kelima. Nah, jadi setelah ini kita akan mencari nilai X. Untuk mengubah bentuk persamaan dari persamaan 4, persamaan keempat, kita akan mencari X dengan cara X dikurangkan persamaan keempat, X kurang Y sama dengan 1000. Kita akan mencari X nya sama dengan Y tambah 1000. Nah, terus kita akan mencari nilai Y nya. Nilai Y-nya kita cari dari persamaan 5. Persamaan 5 Y kurang Z sama dengan 2000. Y sama dengan Z dikurang
2000. Kita ubah bentuk persamaan untuk memudahkan kita mensubstitusi persamaan. Persamaan diubah sehingga satu variabel menjadi subjek. Langkah selanjutnya kita akan mensubstitusi ke persamaan 1. Nah, terus langkah selanjutnya kita akan mensubstitusi ke persamaan 1, yaitu substitusinya yang tadi kita dapat X sama dengan Y ditambah 1000 dan Y sama dengan Z dikurang 2000 ke persamaan 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 17.000. Karena di sini kita akan mencari nilai dari si Z-nya. Nah, caranya 2Z dikurang 1000 ditambah buka kurung Z dikurang 2000 ditambah Z sama dengan 17.000. Nah, ini dapatnya dari mana? Kita dapat dari nilai untuk mencari Z-nya. Ini, dan ini. Nah, setelah itu kita kerjakan Z. Terus kita dapatkan hasil 4Z dikurang 4000 dengan 17.000. 4Z sama dengan, karena ini ditukar berarti kan ditambah 17 ditambah 4000 sama dengan 21.000. Jadi Z-nya, jadi kan karena kita untuk mencari nilai Z, 4-nya ini kita tinggal luas ke sini. Jadi hasilnya 5.250. Nah, langkah ke-6 kita mencari nilai Y. Masukkan nilai Z. Nilai Z-nya yaitu 5.250 ke persamaan Y. Y-nya sama dengan Z kurang 2000. Ini aja. Nah, Y sama dengan 5.250 dikurang 2000 sama dengan 3.250. Kita kan udah dapatnya ini nilai Z, nilai Y, ini nilai Y. Y sama dengan 3.250. Nah, di sini terakhir kita mencari nilai X. Caranya kita masukkan Y-nya 3.250 ke persamaan si X. Persamaan si X yang ini masih persamaan. X sama dengan Y tambah 1000. Nah, jadi X-nya dengan 3.250 ditambah 1000 sama dengan 4.250. Nah, jadi kan kita sudah dapat dari soal tadi, setiap variabelnya kita mempunyai nilai Z-nya 5.250, nilai Y-nya 3.250 dan nilai X-nya 4.250. Jadi dari hasil jawaban tadi, mari kita verifikasi. Mari kita periksa apakah nilai X berjumlah 4.250 dan Y berjumlah 3.250 dan Z-nya 5.220. Karena dari sistem persamaan linear 3 variabel, kita harus memenuhi ketiga persamaan awal. Jadi, apakah nilainya ini betul? Akan kita tulis kembali. Yang pertama tadi kan si Sani 2X tambah Y tambah Z sama dengan 17.000. Nah, apakah hasilnya 4.250?
Di sini akan kita kerjakan. 2 4x, kan ini 2 x nya ini kita masukkan angka yang ini 250 ditambah y dan z, kan udah ada nilainya, jadi tinggal kita masukkan 250 dan 250. Nah, kan kita hasilkan jumlahnya ini 2000, 2 dikali 4000 250, hasilnya 8500. Nah, ditambah 3000 ditambah ini 3250 ditambah 5250. Nah, hasilnya 17.000. Jadi untuk yang jawaban nomor 1 benar. Angkanya X-nya adalah 4250 dan jawabannya benar. Yang kedua, dan kita periksa lagi ini dengan 16.000. Apakah benar jawabannya 16.000? Di sini akan kita buat lagi. X-nya kan 4250 ditambah 2-nya ini dari 2 ini, Y-nya dapat hasil kita masukkan 4250 dan ditambah Z 5250. Hasilnya sama dengan 4250 ditambah 5500 ditambah 5250, hasilnya 15.000. Nah, jawabannya juga benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, apakah jawabannya benar juga? X tambah Y tambah Z dengan 18.000. Nah, tinggal kita lakukan saja, kita periksa apakah jawabannya benar. Nah, siap, jawabannya benar. Nah, jadi hasil akhirnya adalah harga satu apel yang atau tadi kita buat X adalah 4.250 dan harga satu jeruk atau yang kita buat tadi Y 3.250 dan yang terakhir harga satu mangga kita buat dengan variabel Z adalah seharga 5.250. Nah, jadi kesimpulannya pada materi sistem persamaan linear 3 variabel adalah untuk memenuhi ketiga persamaan yang awal. Dan penjelasan materi pada SPL atau persamaan linear kami, kurang lebihnya kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.